Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai elektroskop dengan anggota kelompok diantaranya saya sendiri, Emelia Putri Wulandari, NIM 190210104008. Kemudian saya Adinda Febi Puspitasari dengan NIM 190210104012. Saya Lutfiatul Maghfirah, NIM 190210104016. Saya Siti Nuraida Adrian Tias dengan NIM 190210104019. Saya Retno Winovianti dengan NIM 190210104025. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama pengertian elektroskop, yang kedua sejarah elektroskop, yang ketiga fungsi elektroskop, yang keempat prinsip kerja elektroskop, yang kelima cara membuat elektroskop. Yang pertama, pengertian elektroskop. Elektroskop adalah suatu piranti atau alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda atau bahan yang akan diuji akan adanya muatan listrik tersebut. Elektroskop ini juga digunakan untuk menentukan jenis muatan suatu benda. Elektroskop bekerja berdasarkan prinsip induksi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, sejarah elektroskop. Next. Elektroskop pertama kali ditemukan oleh doktor dan ahli fisika Inggris yang bernama William Gilbert, yang merupakan ahli fisika dari kerajaan Inggris pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Nah, Gilbert itu juga dikenal sebagai Bapak elektromagnetisme dan listrik, berkat kontribusinya yang besar bagi sains selama abad ke-17. Nah, elektroskop itu pertama disebut dengan versorium, yaitu alat yang terdiri dari jarum logam yang berputar secara bebas di atas alas. Nah, konfigurasi versorium mirip dengan jarum kompas, namun jarumnya tidak termagnetisasi. Pada salah satu ujung jarum bermuatan positif dan lainnya bermuatan negatif. Untuk ilustrasinya ada di gambar berikut. Kemudian, mekanisme kerjanya berdasarkan pada induksi ujung jarum melalui induksi elektrostatik. Jika objek bermuatan positif, muatan seluler negatif dalam logam tertarik ke objek dan ujung bermuatan negatif menunjuk ke arah tubuh yang menginduksi reaksi di versorium. Namun, jika objek bermuatan negatif, maka kutub yang tertarik ke objek akan menjadi ujung positif dari jarum. Next. Kemudian ada fungsi elektroskop. Yang pertama, untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Yang kedua, untuk mendeteksi jenis muatan listrik, positif atau negatif, pada suatu benda. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah muatan listrik pada suatu benda. Yang keempat, ujung penguji adanya muatan listrik pada suatu benda. Next. Selanjutnya adalah cara kerja dari elektroskop. Nah, prinsip kerja elektroskop, maka apabila sebuah benda bermuatan positif didekatkan ke bola logam atau kepala elektroskop, maka pemisahan muatan terjadi secara induksi. Elektron-elektron mendapat gaya tarik sehingga naik menuju bola dan kedua foil elektroskop bermuatan positif akan saling menolak. Nah, akibatnya daun akan membuka. Nah, apabila benda bermuatan negatif didekatkan ke bola logam atau kepala elektroskop, maka elektron-elektron mendapatkan gaya tolak, sehingga berpindah menuju foil. Next. Nah, daun-daun akan terbuka apabila benda bermuatan listrik dan akan menutup apabila benda tidak bermuatan.
Nah, gambar di samping merupakan gambaran dari elektroskop sederhana. Kemudian semakin banyaknya muatan listrik yang disentuhkan, maka semakin besar daun-daun elektroskop yang terbuka. Nah, foil elektroskop akan terbuka apabila disentuhkan pada muatan sejenis, dan akan tertutup apabila disentuhkan pada muatan yang tidak sejenis. Selanjutnya yaitu cara membuat elektroskop sederhana. Next. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alatnya seperti stang, gunting, penggaris, cutter, paku, dan amplas. Kemudian bahannya ada 4 yaitu kabel bekas, aluminium foil, botol kaca bekas, dan mika plastik. Next. Berikut ini adalah langkah kerjanya. Yang pertama, kupaslah kabel listrik bekas dan ambillah bagian tembaganya sepanjang kurang lebih 60 cm. Kemudian sisakanlah pembungkus kabel berwarna merah sepanjang 2 cm. Selanjutnya bersihkanlah tembaga dari korosi dengan menggunakan amplas sampai berwarna kuning tembaga. Selanjutnya yaitu tekuklah tembaga membentuk spiral. Kemudian siapkanlah botol kaca bekas, kemudian bersihkanlah. Lubangilah bagian tengah tutup botol dengan menggunakan paku kecil. Kemudian masukkanlah tembaga ke tutup botol kaca. Next. Selanjutnya yaitu tempelkanlah plastisin pada bagian dalam tutup botol dan bagian permukaan tutup botol sehingga menjadi kedap udara. Selanjutnya ambillah aluminium foil dan potonglah sepanjang kurang lebih 2-3 cm. Kemudian bentuklah elips. Lubangilah bagian ujung dan masukkanlah tembaga bagian bawah. Kemudian bengkokkanlah tembaga. Ujilah elektroskop dengan menggunakan mika plastik, yaitu dengan cara menggesekkan mika plastik beberapa kali dan dekatkanlah ke bawah tembaga berbentuk spiral pada elektroskop. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain itu, hasil percobaan yang telah didapatkan telah sesuai dengan teori pada buku yang mengatakan bahwa aluminium foil yang ada di dalam botol akan terbuka apabila benda bermuatan listrik dan akan menutup apabila benda tidak bermuatan. Kemudian semakin banyak muatan listrik yang disentuhkan, maka semakin besar daun-daun elektroskop terbuka. Aluminium foil dalam botol elektroskop akan terbuka apabila disentuhkan pada muatan sejenis dan akan tertutup apabila disentuhkan pada muatan yang tidak sejenis. Semoga bermanfaat.